Di dalam kehidupan, ada suatu hal yang sering terlupakan. Kita mengetahui, tetapi jarang untuk melakukan. Adab yang dinomor duakan. Dan kisah ini akan mengingatkan seorang anak kepada suatu kewajibannya. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Rasul menjawab, "As-salatu liwaktiha." Salat tepat pada waktunya. Summa ya Rasul. Kemudian apalagi ya Rasul? Maka dijawab kembali oleh Rasul, yang dicintai oleh Allah adalah albirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Pada zaman dahulu ada sebagian pemimpin muslim yang sudah menjadi seorang raja. Kisah yang menarik di sini adalah mereka tetap datang ke ibu dan ayahnya. Mereka bercengkrama seperti dulu sebelum menjadi seorang raja. Dan raja itu duduk di bawah, orang tuanya duduk di atas kursi. Ibunya sempat berbisik kepada sang raja, "Nak, apakah kamu tidak merasa malu? Bukankah seorang raja itu harusnya duduk di kursi?" Raja tersebut mengatakan dengan senyuman, dengan jawaban yang bijak, "Ibu, saya menjadi raja karena berasal dari rahim ibu. Tidak ada perbedaan saat saya dulu dan sekarang ketika menjadi seorang raja, Bu." Itu artinya raja tersebut selalu rendah hati di hadapan kedua orang tuanya. Dari sisi lain ada juga seorang anak yang menelpon seorang ulama. Dia mengatakan, "Saya ingin memberikan zakat kepada ibu saya karena ibu saya membutuhkan bantuan." Kira-kira mana yang lebih baik? Saya kasih bantuan ibu saya atau saya mendahulukan kebutuhan saya? Apa reaksi dari ulama tersebut? Ulama tersebut hanya menangis dan mengatakan, "Kenapa? Kenapa kau bisa mengucapkan bahwa kau ingin memberikan zakat kepada ibumu dan kamu, hartamu itu milik ibumu. Ibu memukulmu, ibu memarahimu, itu haknya. Kalau kamu mengatakan mau memberikan zakat, sangat amat tidak mungkin, karena mereka adalah kewajiban kita." Lalu, bagaimana tingginya kedudukan orang tua? Orang anak diberikan makan, diberikan minum, dan ditanggung biaya hidupnya oleh orang tua itu sudah hal yang biasa. Tapi kita bayangkan, jika setiap hari seorang anak menyiapkan makan, menyiapkan minum, mengurus orang tua, sama seperti orang tua mengurus anaknya. Itu yang luar biasa. Berarti kita dapat pastikan anak yang berbakti mempunyai bobot amal soleh yang bisa dijadikan perantara untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kini kehidupan manusia itu berbanding terbalik, teman-teman. Sekarang banyak sekali terlena dengan dunianya, selalu mengatakan bahwa kesibukannya lebih penting dan tidak bisa untuk membagi waktu antara keluarga dan dirinya sendiri. Lebih menyukai untuk berada di versi dunianya. Padahal jika kita mengetahui besarnya pahala untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik dalam keadaan mereka hidup ataupun meninggal, sehat ataupun sakit, waras ataupun gila, mereka tetap menjadi orang tua kita. Ada seorang ulama, ibunya meninggal dunia dan ia menangis terisak-isak. Sang murid yang melihatnya bertanya, "Kenapa engkau menangis? Bukankah Anda mengajari kami untuk tidak boleh menangis atau tegar?" Dijawab pertanyaan itu oleh ulama tersebut, "Saya tidak menangis. Saya tidak menangis karena orang tua saya meninggal. Selama orang tua saya hidup, saya berbakti. Saya menangis karena dengan meninggalnya ibu saya, setengah pintu surga sudah tertutup. Hanya ayah saya yang satu-satunya yang harus saya jaga. Betapa ruginya seorang anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, tetapi selama mereka hidup di dunia tidak pernah untuk berbakti." Teman-teman, kisah ini bukan hanya ditujukan kepada teman-teman saja, melainkan juga diri saya pribadi. Jadi jangan pernah untuk kita sia-siakan selama orang tua kita masih hidup.
wasiat dari Nabi Muhammad SAW kepada umat-umatnya, yaitu birru abaukum, berbaktilah kepada kedua orang tua, karena apa yang kita perbuat akan kembali kepada diri kita. Jika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka anak kita akan nantinya berbakti kepada kita. Apakah kepada seluruh orang tua kita harus berbakti? Ya, seluruh orang tua, mau soleh mau kafir, seorang anak wajib berbakti selagi tidak menyimpang dari syariat Allah. Usahakan untuk terus menjalin komunikasi dan mintalah doa restu, karena Allah telah menyiapkan orang yang paling spesial di kehidupan kita. Betapa besarnya pahala yang kita raih jika kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua ini seseorang yang dipilih oleh Allah khusus, dikirimkan untuk kita sebagai perantara untuk kita masuk ke dalam surga Allah. Kita mendapatkan ridho, kita mendapatkan rahmat Allah. Dan oleh karena itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, mendatangkan kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah. Terima kasih.